ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Hai, aku Alma. Yuk belajar bareng aku. Halo semuanya. Jadi di video kali ini yang akan kita bahas adalah kalimat dan paragraf efektif. Nah, apa sih pengertian dari kalimat dan paragraf efektif itu? Nah, yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, atau informasi penulis atau pembicara secara tepat kepada pembaca atau pendengar. Jadi, artinya pembaca atau pendengar bisa menangkap apa yang dibicarakan atau apa yang ditulis oleh penulis dan pembicara. Jadi pendengarnya itu atau pembacanya itu paham nih apa yang sedang dibicarakan. Jadi mereka paham, tapi nggak menimbulkan kebingungan atau makna ganda. Jadi apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara itu juga yang ditangkap oleh pembaca atau pendengar. Jadi kalimat efektif itu supaya bisa ditangkap oleh pembaca atau pendengar, kalimatnya itu harus jelas, padat, kemudian singkat dan mudah dipahami gitu. Jadi tepat sasaran tanpa kelebihan kata-kata yang nggak perlu. Kemudian apa sih fungsi dari kalimat efektif itu? Ada dua fungsinya. Yang pertama, fungsi kalimat efektif yang pertama untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya untuk mengutarakan sebuah gagasan. Jadi kalimat itu harus memiliki satu kesatuan, dia harus memiliki kata hubung supaya saat dibaca itu jelas, nggak beraturan sesuai kaidah kebahasaan Indonesia. Kemudian fungsi yang kedua untuk mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita, dan amanat dapat mereaksi pada pembaca. Nah, ini tadi kalau untuk mewujudkan komunikasi yang tepat, berarti kalimat efektif itu harus benar, harus yang jelas, jadi bisa dipahami pesannya, maknanya apa. Kemudian ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif itu berdasarkan Kuntarso tahun 2013 dan Rokmamsyah tahun 2019. Pertama, memakai diksi yang tepat atau penggunaan kata yang tepat, memiliki unsur pokok atau yang penting, minimal subjek predikat. Jadi dia diksinya, penggunaan katanya itu harus yang tepat, nggak yang yang ambigu. Jadi dia harus yang tepat. Kemudian minimal subjeknya adalah predikat. Jadi minimalnya itu dari kalimat itu ada subjek, ada pelaku, dan ada predikatnya, apa yang dia lakukan gitu. Kemudian yang kedua, taat kepada aturan pedoman umum, melakukan penekanan pada ide pokok, mengacu kepada penghematan kata. Jadi kita berbicara atau membuat atau menulis kalimat yang efektif itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada, harus sesuai dengan aturannya. Kemudian dia to the point gitu, jadi langsung ke langsung ke ide pokoknya, apa yang dibicarakan, jadi nggak bertele-tele. Dan itu pun harus dengan minimal kata gitu, jadi nggak yang panjang lebar, yang bleber gitu. Jadi harus yang to the point, yang
ceritanya kayak menghemat kata. Jadi gunakan kata-kata yang benar-benar kepake. Jadi yang nggak perlu itu nggak usah dipakai. Kemudian ketiga, memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai syarat kalimat efektif. Nah, sekarang kita akan bahas syarat kalimat efektif. Apa sih syarat dari kalimat efektif itu? Kalimat disebut efektif apabila berhasil menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada pembaca dalam batasan-batasan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ada beberapa syarat kalimat efektif, yaitu kelogisan, keparalelan, ketegasan, kehematan, ketepatan, kecermatan, kepaduan, dan keharmonisan. Nah, kita masuk ke bagaimana sih contoh dari kalimat efektif itu. Nah, misalnya, kalimat efektifnya, pantai adalah salah satu tempat wisata yang indah. Setiap waktu liburan, pantai selalu dipenuhi wisatawan yang ingin menikmati keindahan laut. Lain deh ini. Oh, salah tadi. Contohnya, Putri memotong wortel dengan cepat. Nah, dia intinya udah kan, si Putri ini lagi memotong wortel. Memotong wortelnya pun dengan cepat. Nah, contoh kalimat yang gak efektifnya, Putri mengiris dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali. Nah, berarti dia udah ngomong mengiris, tapi dia ngomong lagi memotong. Terus dia ngomong sayuran wortel. Padahal sayuran wortel, per wortel itu udah termasuk sayuran. Jadi tanpa disebutkan sayuran pun udah tahu kalau wortel itu sayuran. Nah, jadi seperti itu contohnya. Terus kita lanjut ke paragraf efektif. Nah, apa sih paragraf efektif itu? Paragraf efektif adalah paragraf yang tersusun dengan baik sehingga gagasan utama tersampaikan secara jelas kepada pembaca. Jadi gagasannya itu dia susunannya itu harus benar. Jadi ide yang disampaikan itu bisa didapat oleh pembaca atau pendengar. Nah, fungsi dari kalimat efektif itu, yang pertama menyampaikan ide pokok jelas. Menyampaikan ide pokok dengan jelas. Nah, ini benar karena paragraf itu isinya nggak cuma sebaris, tapi mungkin ada sekitar 4 baris kalimat gitu. Nah, jadi dia dari paragraf itu dia harus bisa menyampaikan ide pokoknya. Apa sih inti dari pembahasan itu dengan jelas. Kemudian membantu pembaca mudah memahami isi tulisan. Nah, jadi paragraf efektif itu harus bisa membuat pembacanya memahami isi tulisannya. Jadi paragraf efektif itu nggak boleh bertele-tele. Jadi kalau dia bertele-tele terlalu menjelaskan banget, nggak yang kemana-mana lah tulisannya, itu namanya bukan paragraf efektif. Kemudian struktur paragraf efektif. Nah, ada beberapa struktur dari paragraf efektif, yaitu kalimat utama, kalimat penjelas, kata penghubung, pilihan kata, dan kalimat efektif. Kemudian ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari paragraf efektif. Pertama, terdapat koherensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Jadi harus ada penghubung, ada kata penghubungnya antar kalimat. Jadi kalau nggak ada kata penghubungnya, ya gimana kita mau paham kan? Kata penghubung itu sangat penting ya dalam penyambungan kalimat antar kalimat. Kemudian kedua, memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf. Jadi
misalnya di paragraf pertama dia fokusnya bahas tentang keindahan alam. Terus paragraf kedua bahas tentang apa aja sih yang ada di tempat itu gitu. Jadi setiap paragraf itu ada inti pembahasannya, jadi dia nggak tergabung-gabung gitu kan. Kalau dia misalnya paragraf pertama bahas keindahan alam, dia bahas juga misalnya bahas juga tentang tadi itu apa-apa aja yang ada di tempat itu gitu kan. Itu kan berarti dia nggak kurang fokus ya ke satu pembahasan aja. Kalau bahas keindahan ya keindahan aja di paragraf itu, supaya pembaca nggak bingung ini yang dibahas di ini apa sih di paragraf itu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan keefektifan penulisan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf. Nah, sama kayak tadi yang kalimat efektif, di paragraf efektif juga kita harus menggunakan kata-kata itu secara efektif, nggak yang buang-buang kata, jadi benar-benar harus yang berguna kata-katanya. Terus selanjutnya adalah syarat paragraf efektif. Nah, ada beberapa syarat paragraf efektif, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, keefektifan kalimat, dan konsistensi sudut pandang. Nah, contoh dari paragraf efektif itu sendiri seperti apa sih? Misalnya, contohnya seperti pantai ada, ini Kak, contoh paragraf efektif ya. Pantai adalah salah satu tempat wisata yang indah. Setiap waktu liburan, pantai selalu dipenuhi wisatawan yang ingin menikmati keindahan laut dan pasir putihnya. Nah, di sini dia fokus tentang keindahan wisata yang indah, pantai sebagai wisata yang indah. Nah, itu jelas maksudnya apa, maksud dari paragraf isi paragraf efektif ini, dia jelas ngebahasnya. Nah, kalau contoh yang tidak efektifnya, pantai adalah tempat wisata yang indah. Banyak orang suka makan bakso. Pantai sering ramai pada saat musim liburan. Nah, dia benar sih, di awal pantai adalah tempat wisata yang indah. Tapi habis itu dia ngomong banyak orang suka makan bakso. Jadi udah dia bahas tempat wisata yang indah, dia bahas kalau di situ banyak orang makan bakso. Terus di bawahnya lagi dia ngomong kalau pantai itu sering dikunjungi saat liburan. Jadi ini fokus paragraf ini tuh ngebahas apa sih sebenarnya? Karena dia dari 3 kalimat dalam paragraf itu bahasnya yang beda gitu. Jadi orang bakal bingung, ini bahasnya yang mana sih? Karena dalam satu paragraf ini dia bahas hal yang beda-beda. Nah, kayak gitu. Kemudian dari kalimat efektif dan paragraf efektif ini apa sih bedanya? Nah, kalau kalimat efektif itu objek yang menyusun paragraf efektif. Sedangkan paragraf efektif adalah objek yang disusun dari kalimat efektif. Jadi isi dari paragraf efektif itu kalimat efektif. Misalnya dalam paragraf efektif itu ada 4 kalimat. Nah, kalimat itu adalah kalimat efektif. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai segitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.